Hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian akidah bahwa kita di dalam Islam diwajibkan untuk memahami ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajaran yang dibawa oleh Nabi adalah kita meyakini hal-hal yang dibawa oleh beliau berupa wahyu, syariat, kemudian akhlak yang beliau ajarkan, termasuk akidah yang beliau tanamkan kepada umat. Dalam hal akidah, kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, banyak tema yang dibahas dalam ruang lingkup akidah. Di antara yang paling utama itu adalah tentang al-ilahiyat, ketuhanan, kemudian an-nubuwat, kenabian, termasuk juga as-sam'iyat, hal-hal yang terkait dengan perkara gaib yang kita tidak bisa tahu informasinya kecuali berasal dari Al-Quran, dari firman Allah, maupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara sam'iyat itu beberapa poin sudah kita jelaskan, di antaranya tentang al-arsh, tentang arshnya Allah, tentang kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursinya Allah seluas langit dan bumi. Kemudian tentang lauhil mahfuz, itu semua perkara-perkara gaib yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kita wajib mempercayainya walaupun kita tidak diperkenankan untuk terlalu jauh memperdalam apa hakikat dari yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut, baik arasnya Allah, kursinya Allah, maupun lauhil mahfuz. Berikutnya yang perlu kita pahami terkait dengan sam'iyat, perkara gaib itu adalah ada yang disebut dengan ar-ruh, ruh. Ya, kita tahu istilah ruh ini sudah jadi bahasa kita, ruh. Nah, apa itu ruh? Ruh di dalam Al-Quran disebutkan, di antaranya misalkan dalam surat Al-Isra ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang bertanya kepadamu apa itu ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke Nabi untuk menjawab, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, roh itu adalah sesuatu yang ilmunya hanya ada pada Tuhanku, hanya ada pada Allah. Jadi Nabi tidak diminta untuk menjelaskan apa itu roh. Sampaikan saja bahwa roh itu adalah perkara yang ilmunya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di ujung ayat Al-Isra 85 Allah memberikan alasan kenapa roh ini menjadi semacam rahasia, tidak dijelaskan secara mendetail. Walaupun Nabi adalah orang pilihan, bisa saja Allah berikan ilmunya terkait dengan roh, namun Allah sampaikan bahwa ilmu itu perkara yang ada pada Tuhan, pada Allah. Kenapa? Karena yang diberikan kepada manusia itu ilmunya hanya sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Ilmu manusia terbatas. Makin banyak belajar, makin banyak tidak tahu, gitu ya. Yang kadang jadi masalah, ini belajar dikit tapi mudah menyalahkan orang lain, mudah menjudge, menghakimi orang, padahal baru baca 1-2 lembar, 1-2 kitab, kemudian menyalahkan, membid'ahkan, mengkafirkan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebagai seorang Nabi Rasul tetap saja diberikan keterangan bahwa perkara-perkara gaib semacam roh itu adalah hal yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu detailnya. Ilmu yang diberikan itu hanya sebagian kecil. Jumhurul muhaqqiqin min ahli sunnati wal jamaah la yakhuduna fi bayani haqiqatir ruh. Ahlu sunnah wal jamaah, akidah kita hadirin, ini bersepakat ya bahwa
terkait dengan roh ini kita tidak menyelaminya secara mendetail. Ya, bagaimana bentuknya, seperti apa warnanya, yang hal-hal detail terkait dengan roh itu kita tidak mendalaminya, ya, karena memang tidak ada keterangan secara khusus baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama ahlu sunnah menyatakan ar-ruh syai'un ista'sarallahu bi'ilmihi. Roh itu adalah sesuatu yang Allah rahasiakan ilmunya. Jelas ya, jadi roh ini sesuatu yang Allah rahasiakan tentangnya. Falam yutalli alaihi ahadan min khalqih. Tidak ada satupun dari makhluknya yang Allah berikan ilmunya terkait dengan roh. Jadi roh ini sesuatu yang memang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keterangan dari seorang ulama ahlu sunnah bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, Imam Nawawi, tentu beliau ini kita kenal semua, kalangan dari ahlu sunnah. Beliau ini bermazhab Syafi'i, ya, dan beliau merupakan ulama yang menjadi rujukan dalam fikih, dalam hadis, ya, dengan karangannya yang luar biasa banyak. Nah, Imam Nawawi pernah menyebutkan tentang roh ini sendiri sebagai mungkin bagian dari gambaran kita. Apa itu roh? Wa asahu ma qila fiha ma qalahu Imam Al-Haramain. Beliau mengutip Imam Al-Haramain penjelasan tentang roh. Apa itu? Innaha jismun latifun syafafun mustabakun bil jismi kastibakil ma'i bil audil akhdar. Jadi gambaran roh itu, kata beliau mengutip Imam Al-Haramain, dia adalah entitas yang halus. Artinya ini makhluk halus. Jadi roh ini sesuatu makhluk, entitas yang halus. Beda dengan jisim atau entitas yang kasar, ya. Kalau kasar itu artinya bisa diindrawi. Kayak fisik kita ini makhluk, ini jisim kasar namanya. Bisa diindrawi, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat. Ini kasar. Nah, kalau ruh, jismun latif, dia entitas yang halus, tak terlihat, tak bisa diindrawi, tak bisa dilihat, tak bisa diraba, tak bisa ditangkap oleh mata, termasuk kamera gitu ya. Ruh nggak bisa. Kalau ada yang buat semacam konten begitu, ada CCTV lah taruhlah, kemudian terekam di salah satu CCTV rumahnya, melihat sekelibat ruh yang berkeliaran, pastikan bohong. Itu bukan ruh, karena ruh tidak bisa diindrawi, nggak bisa diobservasi, tidak bisa tertangkap oleh mata kita maupun oleh teknologi, gitu ya. Kalau dulu, zaman dulu ada program yang justru ingin merekam dan melihat ruh. Uji nyali, kalau tidak salah ya judulnya. Ada di antara program TV itu uji nyali judulnya. Jadi uji nyali masuk ke sebuah tempat, mungkin tempat angker lah dibilang, bekas rumah sakit gitu ya, bekas rumah pembunuhan. Masuk dia di situ, dipasang kamera di mana-mana, kemudian pakai infrared gitu ya. Di tengah malam kemudian dia melakukan sebuah aktivitas, macam-macam yang terjadi. Ada sekelibat bayangan, ada seperti pocong dan lain sebagainya. Settingan semua, Pak, nggak usah percaya. Settingan semua. Ini dalam rangka untuk mengambil penonton sebanyak mungkin. Dibuatlah, disetting sedemikian rupa, seolah-olah ada yang jatuh, ada yang bergerak, seolah ada bayangan, dianggap roh. Yang bahasa kitanya adalah antu, bener ya? Disebut antu, roh. Jadi wong yang mati itu dianggapnya balik ke situ, ruhnya itu berkeliaran. Nah, dalam Islam tidak begitu. Jadi dia adalah jismun latifun, dia entitas yang halus, makhluk halus bahasa lainnya ya, makhluk halus yang tak bisa diindrawi. Mustabakun bil jism. Ruh ini dia berada di jasad manusia. Kita ini punya ruh, Pak. Masing-masing kita punya ruh dalam jasad kita. Kastibakil ma bil audil akhdar.
Jadi Imam Al-Haramain yang dikutip oleh Imam An-Nawawi menyebut ruh yang ada pada diri kita itu seperti unsur air yang berada di batang pohon yang hijau. Jadi pohon atau ranting hijau itu kan hidup, ada air, ada unsur air di dalamnya. Begitulah ruh yang ada dalam diri kita. Dia menyatu dengan jasad kita seperti air yang menyatu dalam sebuah pohon yang hijau, dalam ranting yang hijau. Itu gambaran mudahnya untuk memahami apa itu ruh dalam diri kita. Fatakunu sariyatan fi jami'il badan wa hadha fi halatil hayat. Artinya ruh ini dia berada pada semua anggota tubuh kita, ya, dari kepala sampai kaki. Ini dalam kondisi ketika kita hidup. Wa amma ba'dal maut fa arwahun as-su'ada bi afniyati quburihim 'ala sahih. Ini kalau masih hidup ya ruh kita ada di sini. Tapi kalau kita mati, ruhnya tidak ada lagi di jasad kita. Dia berada di alam yang disebut dengan alam barzakh, alam kubur. Nanti akan kita bahas terkait dengan alam barzakh, alam kubur ini. Jadi itu ruh, ya, dalam akidah kita seperti itu. Maka Bapak Ibu, ini tentu menjadi pemahaman yang perlu untuk disadari, ya, dengan baik. Jangan macam-macam terkait dengan ruh ini berfikirnya. Jangan terlalu didominasi oleh film-film horor begitu. Nggak ada cerita makhluk-makhluk ruh-ruh itu kemudian bisa kemana-mana dan bisa diindrawi, bisa dilihat oleh orang. Gitu ya, itu ruh. Maka ketika kita paham hal ini, kita tidak akan takut dengan ruh yang bergentayangan. Nggak ada ruh yang bergentayangan, ya. Ujungnya balik ke rumah Pak Ustadz kalau sudah 7 hari. Balik mana? Dia kan sibuk di alam kubur. Mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kan gitu. Baik, itu satu ruh. Nomor 2, ada yang disebut dengan al-maut. Al-maut ini bahasa lainnya adalah lawan dari kehidupan. Berarti dia adalah kematian. Al-maut, kematian, salah satu pembahasan dalam ilmu akidah yang kita harus percayai. Kenapa? Karena kematian ini sesuatu fakta yang tak bisa terbantahkan. Walaupun orang yang tidak percaya dengan hal gaib pun, dia pasti mengakui adanya kematian. Itu ya. Innal hayata laha bidayatun, hidup ini ada permulaan. Fal bidayatu bil milad. Kehidupan manusia contohnya diawali dengan lahir, gitu ya. Semua kita pasti diawali kehidupan itu dengan lahir. Nggak ada langsung turun dari langit nyampak kemudian jadilah sekarang kita, nggak ada. Atau keluar dari batu, atau keluar dari pohon besar, nggak ada. Kita semua berawal hidup kita itu dari yang namanya kelahiran, ya, dari rahim seorang wanita yang kita kenal dengan ibu. Wan nihaya bil maut, setelah diawali dengan lahir manusia, kehidupannya diawali dengan lahir, kemudian dia akan berakhir dengan kematian. Wa huwa ibaratun an khurujir ruh minal jasad. Kematian inilah yang diistilahkan dalam ilmu akidah keluarnya ruh dari jasad. Disebut dengan al-maut, kematian. Wal muwakkal bihadzal amr malakul maut. Dan yang bertugas mencabut nyawa, mencabut ruh manusia dari jasadnya itu adalah malaikat maut. Yang dalam ilmu akidah disebutkan namanya adalah malaikat apa Pak? Izrail. Bukan Israfil. Izrail. Kalau Israfil yang meniup sangkakala. Kalau Izrail yang mencabut ruh manusia. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan malakul maut. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah yang biasa Bapak Ibu baca kalau subuh Jumat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah malaikat maut yang akan mencabut ruh kalian. Alladzi wukkila bikum,
yang diwakilkan untuk kalian semua, artinya malaikat maut ini siap untuk mencabut nyawa semua manusia. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian setelah itu kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat maut ini merupakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut roh manusia. Nanti akan ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana malaikat maut bisa mencabut nyawa orang? Bukankah yang meninggal dalam satu hari itu bisa ratusan ribu orang? Ya, bagaimana malaikat maut bisa mencabut satu-satu orang tersebut? Maka dalam akidah kita disebutkan bahwa malaikat maut ini punya a'wan, punya tim, katakanlah gitu, punya anak buah. Oke, punya tim, punya anak buah yang bertugas mencabut nyawa manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi jangan khawatir tidak kebagian, Pak. Insya Allah tak kebagian. Jangan takut, jangan khawatir kita tidak masuk dalam list pencabutan nyawa. Ada, tenang baik. Kalau memang sudah waktunya datang dia, gitu ya. Jangankan yang mungkin hitungannya jam begitu meninggal, yang hitungannya dalam hitungan detik mati barengan, itu mudah bagi para malaikat, rombongan malaikat maut untuk mencabut nyawa. Dan itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kejadian baru-baru ini kan, kemarin ya atau hari ini. Pesawat India Airlines ya. Ketika meninggal satu pesawat itu yang jumlahnya 242 orang, selamat sih kok. Satu yang selamat di luar dugaan ya. Satu selamat tapi 241 penumpangnya meninggal dunia. Totalnya sebenarnya 260 orang yang meninggal. Jadi yang dalam pesawat 241, sekitar 19 orang di luar pesawat yang tewas. Karena kan nabrak ini, Pak. Nabrak asrama ya, asrama dokter, kedokteran, perawat. Jadi yang di luar 19 meninggal, 241 yang tewas. Satu yang sehat walafiat. Ya, cuman cedera, sempat berjalan, masih sempat berjalan di luar nalar. Nah, yang meninggal itu jangan berpikir bahwa malaikat sulit untuk mencabut nyawanya, mudah sekali. Karena malaikat maut itu tidak hanya satu, namun dia punya a'wan, punya tim tadi, punya orang, punya punya anak buah lah istilahnya begitu dalam mencabut nyawa manusia. Maka itu dalam Islam ya, kita mengenal surat yang mungkin Bapak Ibu hafal betul dengan ayat itu. Apa bunyinya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Bahkan tiga surat yang berbeda dengan redaksi yang persis sama disebutkan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi sama betul persis ayatnya tentang penegasan Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak mungkin ada yang terlewatkan, semua pasti ada batasnya. Nah, kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia. Ada istilah yang mungkin kita juga sudah terbiasa dan menjadi bahasa kita sehari-hari, namanya ajal. Jadi ada yang disebut dengan ruh. Ini tema, subtema tentang akidah. Ada yang namanya ruh, yang kedua maut, yang ketiga ajal. Ya, jadi bahasa kita kan. Oh lah sampai ajalnya, gitu ya. Apa itu ajal? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat tuh ada ajalnya. Apa itu ajal? Para ulama diantaranya dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan, fal ajalu umrul insan, umurnya manusia. Jadi ajal itu umurnya manusia. Wa muddatu hayatihi ala zahril ardi, durasi hidupnya manusia di atas bumi ini. Wa inna hadhil mudda sawfa tantahi bil maut, dan durasi kehidupan manusia ini akan berakhir dengan maut, kematian tadi.
Wa hadzal ajalu maktubun indallahi ta'ala. Dan ajal manusia udah ditentukan oleh Allah, udah tertulis, gitu ya. Kita nih hanya masalah waktu saja, Pak. Hanya masalah waktu. Walaupun tentu ya jangan berpikir juga ketika sudah ditentukan ajal kemudian kita tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas. Ngapa? Akulah sudah ditentukan ajal kematian. Tidak begitu. Karena kita tidak tahu, maka tetap ikhtiar kita menjaga kesehatan gitu ya, makan makanan yang benar, yang sehat, berolahraga dan seterusnya. Dalam rangka mudah-mudahan kalau kita sehat, umur panjang kan gitu. Ya, tidak bisa kemudian karena sudah ditentukan ajal kita berpasrah diri saja. Jalan di jalan raya sembarangan gitu ya, nyebrang gitu. Naik Ampera nyebur gitu ya. Nggak bisa begitu. Kita harus ada ikhtiar ya, dan kita boleh kemudian berdoa agar dipanjangkan umur biar berkah umur kita.